Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Ushul Ats-Tsalatsah, ya, 3 pondasi dalam beragama kita, yang mana sudah kita bahas mukaddimahnya, dan kita sekarang sudah masuk ke dalam pembahasan 3 pokok yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk mempelajarinya, yang mana 3-tiganya ini adalah yang kelak akan ditanyakan oleh malaikat di dalam kubur, ya. Apa itu? Yang pertama, man rabbuka. Yang kedua, ma dinuka. Yang ketiga, man nabiyuka. Ya, siapa Tuhanmu, siapa atau apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, fa in qila laka, maka jika dikatakan kepadamu, mal usul ats-tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, jika ditanyakan kepada kalian apa saja pondasi atau pokok agama yang perlu engkau ketahui, yang wajib bagi setiap manusia, terutama yang mengaku Islam, untuk mengetahuinya, maka katakanlah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pertama berarti apa? Ma'rifatu al-abdi rabbahu, pengetahuan seorang hamba tentang Tuhannya. Bayangkan jamaah, kita ini sama Allah disuruh sholat sehari berapa kali? 5 kali. Disuruh hidup di dalam batasan-batasan koridor syariat. Kata Allah, ini haram, ini tidak boleh. Ada semua di dalam Al-Quran atau disebutkan melalui Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Bisakah kira-kira kita bayangkan kita akan taat, kita akan terus berada di sana, sedangkan kita tidak kenal siapa Allah, tidak tahu Tuhan kita? Gimana? Bisakah kita taat kira-kira? Tidak masuk akal, jemaah. Tidak bisa. Oh, ini haram, dia tidak peduli, diterobos sama dia. Kenapa? Tidak kenal sama Allah, tidak cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak kaget, banyak teman-teman yang menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan hadis Nabi, tapi ditolak mentah-mentah, diusir, tidak usah ikut campur dengan 1000 kata-kata dan bahasa. Kenapa? Ini tidak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi setiap muslim untuk apa? Mengenali siapa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengetahuan tentang apa? Agama yang dia anut, agama Islam. Apa itu agama Islam? Yang oleh Allah dibebani kepada kita, yang di dalamnya terdapat hikmah, terdapat rahmat, terdapat maslahat-maslahat bagi setiap makhluk, yang di dalamnya diajarkan agar kita ini tidak melakukan kerusakan-kerusakan, agar kita menghindar dari keburukan-keburukan. Dan barang siapa yang mempelajari agama Islam dengan baik, dia akan tahu agama ini adalah agama yang
terbaik, agama yang terbenar, agama yang paling sayang sama penganutnya, agama yang paling memberikan kemudahan bagi siapa-siapa yang menganutnya. Namun sayang, banyak kaum muslimin yang lalai untuk mempelajari agamanya, sibuk sama dunianya. Makanya kita temui, lihat acara konser-konser penuh, padahal bayar. Bayangin, maksiat bayar, datang mereka. Tapi pengajian yang gratis, datang nggak ada sedikit. Oh ya ustadznya kan tidak terkenal, jadi tidak mau datang. Subhanallah. Kita ini banyak yang ditipu sama setan. Sudah tidak usah datang, ustadznya tidak terkenal. Jadi datang pengajian itu bukan karena mau ngaji, tapi mau lihat siapa ustadznya. Ini lunturlah keikhlasan kita dalam apa? Menuntut ilmu. Jadi datang pengajian bukan karena menuntut ilmu, tapi karena apa? Karena ustadznya. Ini jadi dilema. Ini akan jadi masalah. Kalau bukan ustadz ini, Allah tidak mau datang. Padahal yang disampaikan sama. Yang disampaikan qala Allah, qala Rasul. Ya, Allah berfirman dan Rasulullah SAW bersabda. Dan juga yang ketiga, wajib bagi kita untuk apa? Mengetahui dan mempelajari tentang siapa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Gimana kita bisa menjadi seorang hamba yang ittiba, ya, yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, jika benar mereka cinta kepada Allah, buktikan itu dengan apa? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Niscaya juga Allah akan cinta kepada kalian. Mungkinkah kita ittiba kepada Rasulullah jika kita tidak tahu Rasulullah itu seperti apa? Tidak kenal sama sekali Rasulullah itu gimana? Tidak pernah tahu pengorbanan Nabi Muhammad sama sekali. Bisakah dinasehati? Rasulullah bersabda begini loh, kira-kira didengarin tidak sama dia? Tidak didengarin. Dia akan lebih cinta sama orang-orang yang ngaku jadi wali, kiai dan lain-lain. Itu lebih dinomorsatukan daripada sabda Rasulullah. Kenapa? Karena dia lebih kenal sama ini daripada kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan 3 yang wajib dipelajari bagi setiap muslim: pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, mempelajari tentang agama Islam ini. Yang ketiga, mempelajari tentang apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita bahas ini di pertemuan yang lalu. Fa idza qila laka, jika dikatakan kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya apa? Fakul, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fakul, katakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah siapa? Allah. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Allah yang mentarbiyah, mengayomi, mencukupi, menjaga. Itu artinya apa? Tarbiyah. Ibu-ibu mentarbiyah anaknya di rumah, dari lahir, dari kecil, disusui, dijaga, dimandiin, digantiin bajunya, ya, dikasih makan. Ini masuk ke dalam semua, ke dalam kalimat tarbiyah. Dididik, diajarin ngomong, diajarin jalan, masuk ke dalam kata apa? Tarbiyah. Katakan, Allah yang Rabbani, yang mentarbiyahku, menjaga, mengayomi, memberi rizki, apalagi mencukupkan. Itu semuanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan itu, ya. Dan mentarbiyah seluruh alam semesta ini. Mentarbiyah seluruh alam semesta. Jadi bukan cuma kita aja, semua sama Allah diatur. Semut sama Allah dikasih makan, ikan paus di laut dikasih makan, ya. Ular di lubangnya dikasih makan, dijaga. Tumbuhan
tumbuh, ya ada hijau, ada yang kering, ada yang jatuh, semuanya sama Allah diatur, semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Yang mentarbiyah makhluknya dengan nikmat-nikmat. Bayangkan jemaah, jika 1 menit saja oksigen ini sama Allah dicabut dari atas muka bumi ini, apa yang akan terjadi? Sebagian ada yang kuat, sebagian ada yang tidak kuat. Orang-orang yang suka olahraga mungkin dia bisa tahan napas, tapi yang lagi bermasalah bisa mati 1 menit aja. Atau jantung kita tep 10 detik atau 30 detik berhenti, apa yang akan terjadi? Atau naudzubillah, satu dari usus kita yang sangat panjang itu, yang melilit-lilit itu, ada yang bocor. Bisa dibayangkan jemaah apa yang terjadi? Satu aja. Mungkin kita tidak sengaja makan tulang, ketelan misalkan, naudzubillah, jangan sampai bocor ususnya. Wallahi jemaah, ana punya kawan, wallahu a'lam masih hidup atau tidak istrinya, 6 bulan masuk ICU, kena malpraktek, dokter sesar ngelahirin, ya anaknya dikeluarin, saat dibelek itu perutnya untuk mengeluarkan anaknya, ususnya ikut kena sedikit, dijahit, dia nggak tahu ususnya jebol itu, ususnya kena pisaunya itu, nggak tahu dokternya, dijahit. Jadi kotorannya itu sebelum keluar dari anusnya, keluar di dalam tubuhnya itu, ada kebocoran di situ. Itu jamaah, satu badan ini busuk semua jamaah. Kata dokternya, oh ini kena virus ini. Dokternya bodoh gitu, kena virus katanya, hati-hati nanti anakmu tertular. Padahal itu bukan virus, itu gara-gara ada kotorannya sedikit bocor di tubuhnya, berantakan semua sampai ke paru-parunya isi lendir karena kena kotoran itu. Naudzubillah. Bagaimana nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita jemaah. Usus itu kalau ditarik berapa meter, kalau bocor sedikit aja berantakan semuanya. Dan masihkah mereka mengatakan tidak ada Allah, tidak ada Tuhan? Ya ini orang-orang yang sakit jiwa, ya akalnya tidak bisa diterima itu. Lalu Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan, ya, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dan dialah sesembahanku, dialah semata yang aku sembah, laisa li ma'budun siwa, dan aku tidak punya sesembahan selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dikatakan saat Allah yang menciptakan kita, Allah yang mentarbiyah kita, Allah yang ngasih rezeki. Lihat, menciptakan, ngasih rezeki, ngasih nikmat, jaga, mencukupi, siapa? Allah semua. Maka katakan, hanya dia yang paling patut disembah, tidak ada yang lain. Dalilnya apa? Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak sembarangan berbicara. Kalau ngomong itu pakai apa? Dalil. Jadi dituduh, oh ini Syekh Muhammad Abdul Wahab gila, suka mengkafirkan orang dan lain sebagainya. Santai dulu, ya, baca dulu buku-bukunya. Dia itu tidak ngomong kecuali langsung qala Allah wa dalil minas sunnah, Rasulullah bersabda. Selalu seperti itu. Dan masalah ini beliau mendatangkan dalil surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Semua pujian ini paling pantas untuk siapa? Allah. Loh Ustaz, kita kan suka muji orang lain juga. Istri masakannya enak, sama kita dipuji, ya kan? Anak kita pinter, sama kita dipuji. Atau kita punya teman yang baik, sama kita dipuji. Terus gimana? Kalau memang semua pujian milik Allah, ya kita boleh muji, memang yang sesuatu yang baik kita boleh memuji. Tapi pasti sama kita pujiannya dikembalikan ke siapa? Allah. Kita bilang apa? Masya Allah, ya kan? Kalau muji orang bilang apa? Masya Allah. Dikembalikannya ke siapa? Ke Allah. Makanya seluruh pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pun makhluk yang kita puji, pujiannya disuruh bilang apa? Masya Allah.
Kembali ke Allah lagi. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, yang mengatur alam semesta ini. Dan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa kullu ma siwallahi alamun, dan segala sesuatu selain Allah maka dia masuk ke dalam daerah alam ini. Yang mana Tuhannya alam itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hewan, manusia, pohon, semua yang kita lihat makhluk ini semuanya makhluk. Malaikat, nabi, semua itu adalah makhluk Allah, masuk ke dalam daerah apa? Alam. Langit, bintang, matahari itu semua masuk ke daerah apa? Alam. Dan kata beliau, wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari banyaknya alam itu tadi. Maksudnya Syekh Muhammad Abdul Wahab, aku manusia itu adalah bagian dari alam, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu adalah siapa? Rabbil alamin, Tuhannya semesta alam, dan aku adalah satu dari semesta alam itu tadi. Berarti yang patut disembah siapa? Kata beliau, Allah saja. Lalu jika ditanya, bima arafta rabbak, jika kamu ditanya, kamu tahu dari mana kalau Allah itu ada? Ini ada bantahan kepada orang-orang ateis yang tidak meyakini keberadaannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jawab aja, kata beliau, fakul, katakan, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan tanda-tanda ayat-ayat Allah yang kita baca setiap hari dalam Al-Quran, wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluk Allah. Sudah kita bahas ini secara rinci di pertemuan yang lalu. Salah satunya al-lail wan nahar, siang dan malam. Sekarang terang benderang semua kelihatan, nanti malam semuanya gelap gulita tidak kelihatan. Kok bisa? Lari kemana? Kok tidak kelihatan? Seakan-akan ditutup sama pakaian. Tiba-tiba besok pagi dibuka lagi. Ada dulu orang Badui tanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, surga itu kan luasnya seperti langit dan bumi. Kalau surga luasnya seperti langit dan bumi, nerakanya di mana dong? Nah, ana juga baru sadar setelah baca hadisnya itu. Di mana surga, nerakanya? Kalau langit dan bumi semuanya surga, terus nerakanya ditaruh di mana sama Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tahu jawabannya? Kalau ada yang tahu, kasih hadiah. Ayo. Kalau surga luasnya seperti langit dan bumi, nerakanya di mana jamaah? Ayo ibu-ibu. Harus tahu jawabannya nih. Orang ateis itu nanya nanti. Oh, surga katanya seluas langit dan bumi. Lalu terus nerakanya di mana? Neraka itu besar, tidak penuh-penuh. Ya kan? Ditanya, halim tanati, sebagaimana di surat Qaf, apakah sudah penuh neraka? Katanya nerakanya halim mazid, apakah ada tambahan lagi? Dari saking besarnya neraka. Loh, di sebelah mana nerakanya? Kalau semuanya ini jadi surga. Pertanyaannya hebat tuh jemaah. Orang cerdas yang tanya tuh. Ada yang tahu jawabannya? Tulis jadi PR itu jamaah. Anda tidak kasih tahu jawabannya. Mau tahu enggak jawabannya? Mau tahu atau enggak? Ya. Katanya Rasulullah, apakah kamu tidak melihat siang dan malam yang sebelumnya terang benderang semuanya terlihat, lalu sebentar lagi datang malam semuanya tidak terlihat? Itu terang benderangnya ditaruh di mana sama Allah? Besok terang lagi, tahu-tahu hilang jadi gelap lagi. Besok terang lagi. Tahu enggak kamu di mana tuh terangnya ditaruh sama Allah? Enggak tahu, kata dia. Ya sudah. Allahu yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Enggak usah ditanya-tanya begitu kata Rasulullah. Ya. Jadi Anda sudah kasih tahu pun antum enggak tahu jawabannya kan? Enggak tahu di mana nerakanya. Allah yang tahu, kita enggak tahu kata Rasulullah SAW. Jadi banyak hal-hal yang tidak masuk logika kita tidak tahu jawabannya, hanya Allah yang tahu. Dan Allah tidak bisa ditanya, kita yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ditanya apa bukti keberadaan Allah, ya kita lihat ayat-ayat Allah, Al-Quran, yang semua semakin hari kita bisa lihat ini akan semakin menjadi nyata ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada laut, ya lautnya satu, tapi yang satunya warnanya ini, yang satunya warnanya itu tidak tercampur. Seakan-akan ada pembatasannya, ada pembatasnya, padahal tidak ada pembatasnya. Sama-sama air semua. Cuman karena zatnya berbeda, jadi mereka tidak bisa bersatu. Allah sudah kasih tahu 1400 tahun yang lalu dari Rasulullah SAW. Ditulis dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat, ternyata ada videonya terkenal di mana-mana sekarang. Allah sudah kasih tahu. Dan bukti-bukti kebesaran Allah yang lain yang Allah sudah kasih tahu dalam Al-Quran. Ya, salah satunya juga katanya baru ditemukan bahwasanya di tubuh manusia ini yang bisa merasakan sakit itu kulit ya. Saat sudah kulit ini diterobos, yang dicabik-cabik itu yang di dalam itu sudah tidak merasakan lagi. Ini baru ditemukan di Al-Quran, ternyata sudah ada. Saat Allah jelaskan azab buat penghuni neraka, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, orang-orang di neraka itu apa? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit mereka itu gosong, kami ganti dengan kulit yang lain. Liyadzuqal azab, supaya kerasa azabnya. Berarti yang merasakan azab itu apa? Kulit. Baru ketahuan sekarang, padahal di Quran sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jemaah. Ini tanda bahwasanya Allah itu apa? Ada. Tanda yang lain, makhluk-makhluk Allah juga kita sudah jelaskan ya, bagaimana dahsyatnya besarnya ikan paus. Siapa yang bisa miara ikan paus? Siapa yang mampu ngasih makan ikan paus setiap hari? Berapa ton itu ikan yang dimakan? Siapa yang mampu? Tidak ada, Allah yang ngasih makan. Makanya dari kisah Israiliyat dikatakan Nabi Sulaiman itu bilang sama Allah, aku mengundang semua makhluk yang ada di laut, suruh datang semua. Sama Allah diizinkan datang semua tuh makhluk di laut. Sama Nabi Sulaiman disiapkan makanan sebanyak-banyaknya. Kena satu ikan paus, set, habis semua makanannya, satu, habis semua. Baru Nabi Sulaiman sadar kita tidak mampu, ya, yang mampu ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikisahkan juga, ya Nabi Sulaiman itu pernah ngurung semut. Allahu a'lam, mungkin Nabi Sulaiman dikurung semut karena beliau bisa berbicara dengan semut, bukan yang sekarang ya, makoli itu bukan itu. Ini Nabi Sulaiman beneran nih. Ditanya sama semut, 1 tahun habis berapa banyak gula atau makanan? Sekian banyak kata semutnya. Sama Nabi Sulaiman dikasih, terus ditutup, dikurung, dia nggak bisa keluar. Bener nggak dikurung? Iya. Tahun depan dibuka sama Nabi Sulaiman, makanannya masih tinggal separuh. Loh, kok bisa separuh? Kata semutnya apa? Kamu itu manusia, kamu itu bisa lupa. Kalau Allah tidak bisa lupa. Jadi saya khawatir kamu apa? Lupa, saya dikurung sama kamu, saya tidak bisa nyari rezeki. Jadi saya jaga ini, jangan sampai ya habis pada waktunya terus kamu lupa. Kalau saya dilepas, Allah tidak pernah lupa sama saya, kata semutnya. Dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dahsyat para jemaah. Ya. Bukti bahwasanya Allah yang kasih rezeki kita. Allah itu ada. Begitu juga tanda-tanda yang lain ya, al-lailu wan nahar, siang dan malam, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan, dan juga dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, langit yang 7 lapis ini, wal arduna sab'a, bumi juga yang 7 lapis ke bawah, wa ma fihinna, dan apa yang ada di dalam alam semesta ini. Apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di dalam bumi. Dalam bumi ada uranium, ada emas, ada apa lagi? Batu bara, ada intan, permata, ada apa? Gas, ada apa lagi? Mutiara dan lain-lain. Ya, bayangkan itu. Allah bukan cuma bikin bumi, sama isinya ada semua.
gas dengan segala macam ya bentuknya, minyak bumi dengan segala kelas-kelasnya, ya. Beserta isinya. Langit, ada bintang, ada meteor, ada apa? Benda-benda langit yang lain yang bukan bintang, ya. Ada bulan, ada satelit dan lain sebagainya. Satelit yang asli yang mengitari, ya itu apa namanya? Planet-planet yang ada. Kita aja ngitung jumlahnya bintangnya tidak bisa jemaah. Siapa yang tahu jumlahnya bintang? Kita sudah bukain Google kemarin. 2 tidak tahu. Hektoliar atau berapa tidak tahu. Nolnya ada 24. Nolnya 0024 nolnya banyaknya. Itu pun masih kira-kira. Belum pasti itu. Bintang. Yang mana salah satu bintangnya itu adalah matahari. Bisa dibayangkan. Matahari ini satu ini dibilang ada yang lebih besar dari ini ribuan kali lipatnya. Kita kena satu ini sudah keringetan, kepanasan jemaah. Sudah silu terang benderang, keluar rumah pakai kacamata. Gimana yang lain yang lebih dahsyat? Ya. Belum bumi juga ada yang subur, ada yang kering, ada yang menumbuhkan kurma, ada yang menumbuhkan mangga, ada yang menumbuhkan bawang, ada yang agak tinggi lagi kopi, nanti lebih tinggi lagi kopinya berubah lagi. Setiap daerah punya masing-masing. Subhanallah. Padahal sama, bumi sama. Satunya keluar bunga ini, satunya keluar bunga itu. Siapa yang ngatur semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masih ada orang yang tidak yakin dengan keberadaan Allah, ya entah ada kelainan jiwa atau dia sombong. Hatinya meyakini, tapi apa lisannya tidak mau meyakini itu. Wadalil qauluhu ta'ala. Dan beliau sekarang membahas masalah dalil tentang keberadaan makhluk-makhluk Allah, bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar." Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Siang dan malam, matahari dan bulan. Tidak cukup sampai di situ Allah berfirman, ada lanjutannya. Dan ini yang dibahas. Ini yang dibahas sekarang. Dan ini isi yang mau disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, dari surat Fussilat ayat 37. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar, maka janganlah kalian sujud kepada matahari ataupun bulan. Jangan. Sujudnya ke siapa? Wasjudu lillah. Sujudmu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqahunna, yang menciptakan makhluk-makhluk itu tadi. In kuntum iyyahu ta'budun, jika benar kalian mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah ngasih tahu, itu makhluk-makhluk yang dahsyat itu aku yang ciptakan, kata Allah. Makanya kalian jangan sujud ke mereka, tapi sujud kepadaku saja. Sembahlah aku. Sujud itu ibadah para jamaah, ya. Sujud itu apa? Ibadah. Maka jangan sampai ada ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Dan nanti kita akan bahas apa saja yang termasuk dalam ibadah, akan disebutkan di sini. Lalu disebutkan lagi surat yang lain, surat Al-A'raf ayat 54. Dalam halaman berapa ini? Kalau yang pegang buku halaman berapa? Halaman 23. Nah, Allah SWT berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin." Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, ya, dalam 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathithan wasyamsu wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Subhanallah. Dan dialah Allah, sungguh Tuhan kalian itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, lalu dia beristiwa di atas arsy-Nya, yang mana malam menutupi siang, dan juga terdapat di dalamnya matahari dan bulan dan bintang-bintang yang semua berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Buktinya ya bahwasanya itu semuanya jalan dengan aturan. Kita bisa tahu kapan gerhana bulan, kapan gerhana matahari tidak meleset. Betul atau tidak? Bukti, ada yang atur. Ini tidak tabrakan sama ini tidak ditabrak sama planet itu. Bukti, semua berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang atur. Sedemikian rupa diatur supaya tidak bertabrakan. Wa kullu fi falaki yasbahun, kata Allah. Dan semua itu ada porosnya semua. Punya jalur masing-masing, tidak mengambil jalur yang lain. Ini bukti besar. Maksudnya Allah yang atur semua. Allah mengatur planet-planet yang sangat dahsyat itu, semua bintang-bintang itu semua. Terus Allah tidak atur kita ini juga, kan tidak mungkin jemaah. Tidak mungkin. Allah biarkan kita begitu saja. Ya. Makanya ditekankan lagi apa? Ala lahul khalqu wal amr. Bukankah semua makhluk-makhluk dan perkara ini adalah milik Allah semata? Ya. Ditanya sama Allah ini. Bukankah ini semuanya milik Allah? Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya jelas. Tabarakallah ya. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ini, subhanallah. Kita ini kecil jamaah, tapi kita ini sering mau melawan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bisa apa-apa ya, tapi kita ini sering berani sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, sekali-sekali, tetap aja sekali-sekali. Berani seakan-akan sama Allah SWT. Allah bilang jangan, sama kita dilanggar. Apa namanya kalau bukan berani? Kalau bos kita yang ngomong, awas kalau kamu begini, saya keluarin kamu dari kantor. Takut dia. Tapi sama Allah diwanti-wanti, awas, tidak boleh, haram. Ini batasannya, tapi sama dia tetap diterobos. Ini masalah orang-orang yang tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan tidak peduli untuk melakukan apapun itu karena tidak ada rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini sangat jelas tadi bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk jangan sujud menyembah kepada selain Allah. Sembahlah Allah semata ya. Lalu para jamaah subhanahu wa ta'ala, sekarang Syekh Muhammad Abdul Wahab mau menjelaskan tentang apa itu artinya Ar-Rabb. Ar-Rabb. Rabbku adalah siapa? Allah. Apa artinya Ar-Rabb? Karena tadi ayatnya apa? Inna Rabbakum, sungguh Rabb kalian. Nah sekarang apa artinya Rabb? Ya. Rabb itu adalah Al-Ma'bud, adalah yang disembah. Dengan kata lain, hanya dia yang berhak untuk disembah. Apa artinya Rabb tadi? Yang disembah. Sama dengan lagi yang berhak disembah, atau satu-satunya yang paling berhak untuk disembah. Jadi dengan kata lain juga arti Rabb itu adalah Al-Khaliqu, sang pencipta. Ini arti yang lain dari apa? Rabb, yaitu apa? Sang pencipta. Al-Khaliqu bahasa Arabnya. Al-Maliku, raja dan yang memiliki semuanya. Ini juga masuk ke arti apa? Ar-Rabb. Yang pertama tadi apa? Yang patut disembah, yang disembah atau yang paling berhak untuk disembah. Yang kedua, Al-Khaliqu, sang pencipta, hanya dia yang menciptakan. Yang ketiga, Al-Maliku, yang memiliki semuanya. Raja dibilang Malik, Al-Malik atau Malik, raja. Ini Al-Maliku ya, yang memiliki semuanya. Semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir,
Al-mudabbiru li jami'il umur, yang mengatur seluruh perkara. Jadi dia yang mencipta, dia yang menguasai, dan dia yang ngatur semua. Itu arti dari apa? Ar-Rabb. Dalilnya apa? Bahwasanya Allah itu adalah Rabb. Bahwasanya Allah yang paling patut disembah, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, yang berkuasa, dan Allah yang mengatur semuanya, ada di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 21 dan 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Ditutup ayatnya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Apa arti ayatnya? Wahai segenap manusia, ya ayyuhan nas, segenap manusia. Ini adalah panggilan yang diucapkan kepada semua manusia dari anak cucunya Nabi Adam. Semua sama Allah disuruh. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan. Bukan yang beriman saja, bukan, tapi ya ayyuhan nas, semua manusia dipanggil sama Allah. Sembahlah Tuhan kalian semata. Sembahlah Rabb kalian. Kita sudah tahu tadi. Artinya Rabb apa? Yang disembah, yang mencipta, yang memiliki, menguasa, yang menguasai, dan apa? Yang mengatur seluruhnya. Siapa berarti? Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian yang pertama, alladzi khalaqakum, yang mana Allah yang menciptakan kalian semua. Sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Ya, dan juga itu nama Allah Al-Khaliq, yang menciptakan. Yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan juga Allah yang menjadikan bagi kalian bumi ini datar, kalian bisa jalan di atasnya dengan gampang. Naik motor, naik mobil, tidak harus capek-capek, naik turun, lubang di dalam atas gini, enggak. Sama Allah dihamparkan bumi ini supaya mudah kita berjalan mencari rezeki di atas muka bumi ini. Was-samaa'a binaa'a, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai atap kita di atas kita yang ada di bumi. Dan sama Allah dijaga langit itu. Bayangkan kalau tidak dijaga, kita setiap hari kejatuhan itu batu-batu, ya benda-benda luar angkasa. Adakah kita yang masih hidup kira-kira jamaah? Habis jamaah. Tapi sama Allah dijaga. Sama Allah dijadikan langit ini seakan-akan atap bagi kita ini. Ya. Besok warnanya biru, nanti kalau mendung warnanya abu-abu, kalau malam hitam warna gelap, kalau sudah mau maghrib warnanya oranye, terus berubah jadi merah. Ya. Siapa ini yang bikin ini? Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah turunkan bagi kalian air dari langit. Bayangkan kalau tidak ada air turun dari langit, mau minum apa kita jamaah? Dan dalam satu surat yang lain Allah bilang, kalau air dari langit yang kami turunkan itu kami jadikan asin, bisakah kalian minum? Ya. Coba dipikir, Allah turunkan air hujan
Sebenarnya air hujan itu jemaah, kalau sama kita ditampung begini, langsung dari langit, bisa langsung diminum. Anak punya teman, punya penyakit di kandung kemihnya. Ke dokter, katanya dokternya, katupnya kamu itu rusak, jadi kamu tidak bisa nahan kencing. Kalau mau kencing, keluar kencingnya sendiri. Wallahi jemaah, setiap hari ngumpuli air hujan, pakai kain begini, dikasih saringan sama dia sedikit supaya yang sebelah-sebelahnya tidak loncat ke situ, biar langsung diserap. Terus di tengahnya dikasih ember agak tinggi dan agak lebar supaya nampung air hujan. Musim hujan dia taruh tuh ember di lapangan, dia berobat sama air hujan itu, berdoa sama Allah, minum air hujan, sembuh jemaah, sembuh ya, berkah dalam air hujan. Ini salah satu contoh aja. Ya. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Karena dari air hujan itu Allah tumbuhkan itu semua buah-buahan dan makanan-makanan yang kita makan setiap hari. Ustaz, ana tidak makan karbohidrat, Ustaz. Itu kan yang ditanam karbohidrat. Pintar kita bisa jawab begitu. Ya sudah, makan apa? Makan daging. Iya. Hewannya makan apa? Hah? Nah, sudah. Tidak bisa lari kita. Semuanya dari apa? Dari air. Dan kami jadikan air itu kehidupan, kata Allah, bagi kita semua ini, bagi makhluk Allah. Oh enggak, anda tidak makan padi, tidak makan sayuran, tidak makan buah-buahan, tidak perlu sama air hujan. Ya, mati kita, tidak ada hujan. Ya. Dan itu dulu Allah mengazab kaum Ad yang berbuat syirik kepada Allah, sama Allah padahal sudah dikasih nikmat, kuat, dahsyat, sampai-sampai dibilang kaum Ad itu kalau nginjek ke bumi, tanahnya agak masuk ke dalam. Bebekas tuh kakinya dari saking besarnya badannya. Sampai ada riwayat seperti itu. Kalau diserang sama musuhnya, musuhnya dihabisi sama dia. Habis, tidak ada sisanya. Dari saking kuatnya kaum A. Tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Sama Allah di stop hujan 3 tahun. Tidak ada satu tetes air turun dari langit. Yang membuat mereka semua kelaparan, bahkan banyak yang mati. Itu diazab sama Allah dengan air. Ini permulaan azab, ini belum, azabnya belum datang. Mereka ngutus orang-orang untuk berangkat ke Mekah karena mereka sudah tahu pada waktu itu Mekah itu di situ ada Baitullah, ada rumah Allah di sana. Itu tempat suci. Kalau mau doa ke sana, diutuslah 70 orang berangkat untuk doa. Berangkat jamaah semua ke sana, sampai di sana dia berdoa. Ya. Lalu apa? Datanglah dari langit panggilan. Dikasih pilihan, mau awan yang berwarna apa? Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya gelap, ya, ada yang warnanya apa? Ada beberapa warna. Dikasih pilihan. Dan pemimpinnya ini milih yang warna gelap. Ya. Dipikir apa? Yang gelap ini yang paling banyak airnya. Sudah. Pulang lagi ke kampungnya, sampai di kampungnya datanglah itu mendung dari kejauhan, semuanya bergembira. Hadhihi atau hadza 'aridun mumtiruna, kata mereka. Ini awan yang akan apa? Menghujani kami sudah datang. Kata Allah apa? Bal huwa mastajaltum bih. Ini adalah yang kalian tunggu-tunggu. Rihun, angin yang membawa azab yang sangat pedih. Ya, isinya malaikat bawa bola-bola atau bawa lahapan-lahapan api yang sangat besar yang diturunkan nanti kepada kaum Ad. Langit jamaah, dari langit warnanya hitam, ada yang putih, ada. Allah turunkan hujan di atas muka bumi ini untuk kita tanpa kita minta. Allah turunkan. Ayatnya ditutup sama Allah lagi dengan perintah atau dengan larangan. Yang mana larangan ini yang membuat kita membahas pentingnya kita itu mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ya untuk ini. Fala taj'alu lillahi andadan, jangan jadikan Allah atau jangan jadikan bagi Allah itu sekutu yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Setelah Allah kasih tahu saya yang menciptakan, saya yang menurunkan, saya yang begini buat kalian semua, maka kata Allah, jangan ada tandingan bagi Allah dalam masalah apa? Ibadah, jangan.
Dengan kata lain, kalau memang ada selain Allah yang menciptakan kita, yang ngasih rezeki kita, selain Allah ada, malaikat misalkan ngasih rezeki kita, menciptakan kita, silakan disembah. Tapi masalahnya tidak ada, hanya Allah saja. Makanya ditutup ayatnya tadi apa? Jangan jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andadan. Ya, makanya dulu Rasulullah ditanya sama seseorang, "Ya Rasulullah, ya, dosa apa yang paling berat? Dosa apa yang paling dahsyat?" Apa kata Rasulullah? "Anta ja'ala min dunillahi niddan wa huwa khalaqa." Saat engkau menjadikan sekutu kepada selain Allah, sedangkan Allah yang menciptakan kalian, itu dosa yang terbesar. Saat ada yang sama kita disandingkan dengan Allah, padahal kita tahu Allah yang menciptakan kita. Ini menjadi masalah para jemaah, dan ini yang ditekankan berkali-kali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, agar kita tidak bermain-main masalah ibadah ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini. Ya. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwal mustahiqqu lil ibadah. Maka yang menciptakan semua ini hanya dialah yang paling pantas untuk disembah. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, imam yang kita kenal, yang sering ya kita sebut-sebut namanya saat menafsirkan ayat Al-Quran, dan tafsiran beliau ini perlu kita miliki, perlu kita baca ya. Ini salah satu ulama yang bermanhaj salaf ya, berakidah dengan akidah yang benar. Al-khaliqu li hadhil asya, maka yang menciptakan ini semua, kata Imam Ibnu Katsir, maka dialah yang paling patut untuk disembah, tidak ada yang lain. Lalu para jemaah subhanahu Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mau ngasih tahu kita sekarang apa saja ibadah itu. Ibadah itu apa saja? Sekarang dari tadi kita ini dilarang untuk menyembah kepada selain Allah, kita dilarang untuk beribadah kepada selain Allah. Lalu kita harus tahu sekarang apa saja ibadah itu, supaya kita nggak salah. Apa saja macam-macam dari ibadah itu yang Allah perintahkan untuk kita. Ya. Wa anwa'ul ibadah, katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, macam-macam dari ibadah itu alladzi atau allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan kita untuk melakukan ibadah itu. Apa saja ibadahnya? Yang pertama adalah apa? Al-Islam. Yang kedua adalah apa? Al-Iman. Yang ketiga adalah apa? Al-Ihsan. Sekarang kita mau ya membahas bahwasanya tiga hal ini tidak serta-merta disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karang-karang, tapi ada dalilnya. Semua kita tahu dalilnya. Ya. Disebutkan ya bahwasanya dahulu Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam atau diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, hadisnya sahih ya. Kata beliau, ini hadis dikenal dengan hadis Jibril. Hadis apa namanya? Hadis Jibril. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, di suatu hari, ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab. Lalu muncul kepada kami seseorang memakai baju yang sangat putih, syadidu sawadis sya'ri, terus rambutnya hitam sekali, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas safar. Maksudnya para sahabat, ini orang kami nggak kenal. Ini pasti orang dari luar, musafir, orang luar Madinah ini. Tapi dibilang musafir juga tidak mungkin. Bajunya bersih, rambutnya masih rapi, hitam. Biasanya orang sudah safar, sudah kena debu, rambutnya kena matahari, sudah warnanya usang sudah. Ini enggak, bersih masih semuanya. Ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan kami tidak ada yang mengenali dia.
Ada sahabat banyak di sana, semuanya tidak ada yang mengenali orang ini. Ya. Hatta jalasa ila Nabi SAW, fa asnada rukbatahu ila rukbatihi, dan dia dempetkan lututnya, atau bukan lutut, iya, dia dempetkan lututnya dia kepada lututnya Rasulullah SAW, duduk di hadapannya Rasulullah SAW, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia letakkan tangannya di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Muhammad, katanya orang ini sahabat nonton semua nih. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kasih tahu aku tentang Islam. Sama Rasulullah ditanya. Faqala Rasulullah dijawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, Islam itu adalah an tashhadu an la ilaha illallah, atau an tashhada an la ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah semata, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau memberi atau mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa Ramadan, wa tahujjul bait, dan engkau naik haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu jalan ke sana. Ibadah semua atau bukan ini? Ibadah semua. Ini ibadah namanya apa? Islam. Berarti ada berapa? Ada 5. Yang selanjutnya, jadi orang ini tanya ke Nabi, sama Nabi dijawab, terus orang ini bilang, sodakta, bener kamu. Bingung sahabat, loh, ente tanya, tapi sudah dijawab, ente bilang bener, kok dikoreksi? Ya. Sahabat merasa, wah, kamu kalau tanya, mestinya bilang makasih. Oh, oke, terima kasih. Ini enggak, pinter, bener, kata dia. Wah, ngetes nih berarti ini. Lalu dia tanya lagi. Gak cukup tanya tentang Islam, dia tanya lagi. Akhbirni anil iman, kasih tahu aku apa itu iman. Katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ibadah itu ada berapa? 3. Islam, iman, dan ihsan. Islam kita sudah bahas, ada 5. Sekarang iman. Apa itu iman? Antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Iman itu apa artinya? Siapa yang tahu? Ayo jamaah, apa artinya iman? Ayo, apa artinya iman? Ibu-ibu, artinya iman adalah mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan tubuh. Ya, 3 ini jangan dilepas. 3 ini harus bersama-sama. Apa tadi? Meyakini dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan apa? Mengamalkannya dengan tubuh. Antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Lalu apa? Wa malaikatihi, lalu engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan engkau beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Wa rasulihi, dan engkau beriman kepada Rasul-Rasulullah. Wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada apa? Hari akhir, yaitu hari kiamat, dengan segala perinciannya. Wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sebagian kita beriman kepada takdir yang baik-baik aja, saat datang takdir yang buruk tak bisa, murka. Ini bermasalah keimanannya. Hati-hati, hati-hati jamaah. Kadang kita murka saat kita dikasih yang tidak enak sama Allah, itu takdir. Kalau kita memang beriman, 6-6-nya kita harus pegang semua. Beriman kepada Rasul, semua Rasul yang sama Allah dikasih tahu dalam Al-Quran atau datang dari Nabi Muhammad dari hadis-hadisnya, harus kita imani semua. Satu kita tidak beriman, gugur semuanya. Satu kita tidak mengimani, apa? Gugur semuanya. Begitu juga beriman kepada malaikat. Ada satu malaikat tidak kita percayai, oh tidak ada itu, malaikat maut tidak ada. Misalkan malaikat yang lain saya percaya, tapi malaikat maut tidak ada, gugur semua itu keimanan.
salah semuanya. Beriman. Yang pertama kepada Allah, kepada malaikat, lalu kitab-kitab Allah, lalu Rasul, terus hari akhir, terus takdir yang baik dan yang buruk. Orang ini lagi-lagi bilang, sodakta, bener kamu. Tambah bingung para sahabat jamaah. Sok tahu amat nih orangnya. Sudah tanya, ditanya lagi, fakhbirni anil ihsan. Ibadah tadi ada berapa? 3. Islam, iman, sama ihsan. Sekarang ditanya, apa itu ihsan? Dijawab sama Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Saat engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam yakun tarahu. Tapi jika hakikatnya kamu tidak bisa lihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah apa? Fa innahu yarak. Allah melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Katanya orang ini, sekarang kasih tahu aku tentang apa? Hari kiamat. Kapan hari kiamat? Lihat, Rasulullah bilang apa? Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dengan kata lain, aku tidak tahu, kata Rasulullah SAW. Tapi ada ustaz-ustaz zaman sekarang yang tahu kapan hari kiamat. Ramal-ramal 2020 gagal, 2022 gagal lagi, Ya'juj dan Ma'juj keluar tahun sekian, gagal lagi, semua gagal ya. Yang salah itu sebenarnya bukan yang ngomong itu, yang dengerin itu yang salah sebenarnya ya. Orang seperti ini dikasih panggung peramal-peramal ini, cocok logi ini laku di Indonesia. Kenapa? Asyik soalnya dengerinnya. Kalau yang pasti-pasti ngantuk jamaah. Tapi kalau itu kan seru. Wah, 2024 hari kiamat. Ya. Padahal kita sudah mau habis 2024 belum apa? Kiamat. Dajalnya aja belum turun. Kalau dajal-dajalan banyak ya jamaah ya. Alhamdulillah. Kapan hari kiamat? Rasulullah bilang apa? Tidak tahu. Qala fa akhbirni an imaratuha atau an imarati atau an amarati. Sudah, kalau tidak tahu kapan, kasih tahu tanda-tandanya ya. Tandanya kata Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Saat seorang budak melahirkan tuannya. Jadi seorang tuan menggauli budak, terus budaknya melahirkan anak. Ini anaknya siapa? Anaknya tuan. Ibunya budak, anaknya jadi apa? Tuan ya. Wa antaral hufat al-urat al-'alah ri'a asy-syahi yatatawaluna fil bunyan. Lalu engkau akan melihat orang-orang Badui berlomba-lomba bikin gedung-gedung yang tinggi. Lihat tuh sekarang di negeri Arab ya, di Dubai dan kawan-kawannya. Antum belum mendarat dari pesawat sudah kelihatan gedung-gedungnya itu. Dulu Badui taunya ngembala kambing saja, tidak pakai sendal, tidak pakai baju, cuman pakai tutupan sarung aja, pegang pistol, pakai surban gini, tidak pakai baju cuma ada foto-fotonya. Badui. Sekarang gedungnya apa? Pencakar langit semua. Sudah terjadi itu belum? Sudah terjadi. Thumma intalaqa falabithat maliyan thumma qala li ya Umar, atau falabithtu maliyan thumma qala li ya Umar. Lalu orang itu pergi, lalu Rasulullah mengatakan kepadaku, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi itu yang datang, yang tanya-tanya itu? Katanya Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ana tidak tahu, kata Umar. Qala fa innahu Jibril, dia tadi itulah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Mengajarkan apa? Agama kalian. Betul tidak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Agama itu 3, Islam, iman dan ihsan. Malaikat Jibril datang, katanya Rasulullah apa? Dia datang mengajarkan agama kalian. Berarti agama itu apa? 3. Ibadah itu apa? 3. Ya itu yang dijelaskan sama siapa? Sama Rasulullah, dan
diokekan, dibilang betul sama malaikat Jibril. Maka para jamaah subhanahu wa ta'ala, kita harus tahu sekarang ya, apa saja itu ibadah. Kita sudah tahu sebagian. Lalu ditambahkan lagi oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab bahwasanya dari 3 yang kita bahas itu terdapat di dalamnya ibadah adalah doa. Doa ini adalah apa? Ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, beribadahlah kepadaku, atau mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan beri kalian apa yang kalian minta. Siapa yang perintahkan untuk berdoa kepada Allah? Allah. Dan juga di ayat yang lain, wa man adhallu, dan siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Allah yang bilang, apakah ada yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Istifham ingkari, tanda tanya, tapi ini artinya mengingkari. Tak boleh kita doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Mbah fulan, wa ya Imam fulan, wa ya fulan dan wa ya fulan. Tak boleh jemaah. Al-madad, al-madad, minta tolong, tak boleh. Itu hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah, maka ibadah itu hanya dipersembahkan kepada siapa? Allah semata. Yang kedua, al-khauf, takut. Takut itu adalah ibadah, maka ibadah itu hanya untuk siapa? Allah saja. Loh Ustaz, kita ini takut sama macan, ya kan? Takut sama api panas. Apakah itu ibadah? Lain. Itu namanya takut apa? Takut tabiat manusia. Itu tidak masuk ke dalam ibadah itu. Itu tabiatnya manusia, tahu ini berbahaya, dia takut. Tapi yang dimaksud takut di sini, takut yang sudah di luar batas makhluk. Saya takut kualat kalau saya tidak minta-minta ke ini. Ini yang berbahaya. Saat dia meyakini ada makhluk yang dapat memberi dia mudorot, seakan-akan makhluk itu setara sama Allah Subhanahu wa taala. Saya takut kalau lewat terowongan ini tidak pamit dulu sama yang jaga, nanti saya kualat, nanti saya kecelakaan, nanti kerja saya tidak berkah. Ini yang syirik, ini yang dilarang, ini takut yang apa? Ibadah. Kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut sama mereka, takutlah kepadaku jika memang kalian beriman. Takut sama musuh-musuh Islam, ya. Takut sama setan berlebihan. Ini kita ini mau dirusak akidahnya para jamaah, itu dibikinlah film-film apa? Horor. Uji nyali ke tempat-tempat apa? Gelap, bekas rumah sakit. Nanti lihat penampakan, kabur dia terus. Mau ngapain? Jin itu memang suka tempat-tempat yang tidak dihuni sama orang. Sudah, tidak usah diganggu. Ini masuk uji nyali, ada pergerakan, dia kabur duluan. Ya. Jangan jemaah, sudah. Takut hanya milik siapa? Hanya untuk kepada Allah kita takut. Dan sudah kita jelaskan tadi, takut yang seperti apa, ya. Takut yang berlebihan. Sebagaimana juga dulu kaum 'Ad bilang kepada Nabi Hud, wahai Hud, ya, sepertinya kamu ini sudah ya kesurupan, dicederai, dirusak sama Tuhan-Tuhan kita. Tapi sama Nabi Hud dibantah itu semua. Anda tidak takut, kata Nabi Hud, kepada Tuhan-Tuhan kalian ini. Dan ini yang diucapkan juga kepada nabi-nabi yang lain, ya. Saat mereka memerangi, merendahkan Tuhan-Tuhan patung-patung itu, mereka ngancem, awas nanti sama Tuhan-Tuhan kita, kamu dikasih mudorot, kamu dikasih sakit, kamu kesurupan, kamu gila. Tapi nabi-nabi itu menghempaskan, saya tidak takut sama Tuhan-Tuhan kalian, saya hanya takut kepada siapa? Allah
Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ar-raja. Apa artinya? Berharap. Apakah kita tidak boleh berharap sama orang? Boleh, kita berharap orang itu bertobat kepada Allah, kita harap orang itu jadi orang baik, itu di luar masalah ini. Tapi berharap yang mana harapannya itu hanya mestinya kepada Allah, tapi diharapkan kepada selain Allah, ini yang syirik. Berharap kesembuhan kepada selain Allah. Kalau bukan dia, aku tidak akan sembuh. Ini kalimat apa? Syirik ini, bahaya. Ya. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan sukses. Ini bahaya jamaah. Ini berbahaya, hati-hati. Jangan biasakan lisan kita, ya sehebat apa dokternya, sejago apa dia, kalau kita dikasih obat sama dia terus kita sembuh, siapa yang kasih izin? Allah. Melalui perantara siapa? Pak dokter. Tapi kalau Allah tidak mau kasih kesembuhan, mau kita keliling dunia sejauh apa berobat, tidak akan pernah sembuh. Dan banyak sekali orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Jadi dari rangkaian ibadah-ibadah yang tidak boleh juga diberikan kepada selain Allah itu adalah apa? Ar-raja, berharap. Allah SWT berfirman, "Faman kana yarju", barang siapa yang berharap, raja, liqa'a rabbih, bisa berjumpa dengan Allah, falyamal amalan shalihan, maka beramallah amalan yang soleh. Lalu apa ayatnya? Wala apa? Tusyriku biibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Allah dalam beribadah dengan siapapun. Siapa yang berharap kepada Allah disuruh berharap kepada Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu ibadah ya, kepada Allah, yaitu berharap. Yang ke berapa? Keempat adalah at-tawakkul, bertawakal. Menggantungkan perkara kita. Ini adalah ibadah. Ibadahnya hati. Ini dari tadi yang kita sebut khauf, roja, tawakal, ini semua ibadahnya apa? Hati. Saat dia merasa aman karena dia tahu Allah yang jaga, ibadah ini luar biasa. Ya Allah, saya hanya berusaha, ya Allah, jalan keluar dan hasilnya aku pasrahkan kepadamu. Ini ibadah. Dan diperintahkan sama Allah, wa tawakkal 'ala Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, bertawakallah kepada yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Perintah langsung dari Allah untuk apa? Ibadah yang satu ini, bertawakal. Tapi sayang, banyak kita sekarang bertawakal kepada bos kita, bertawakal kepada ya mungkin teman yang kaya, bertawakal kepada orang-orang yang tidak semestinya kita gantungkan perkara kita kepada mereka. Ini dapat mencederai tauhid dan akidah kita. Yang selanjutnya adalah ar-raghbah war-rahbah. Ya. Ar-raghbah ya, berharap, ya apa? Menginginkan, minta-minta. Itu kepada siapa? Kepada Allah. War-rahbah, dan rasa gentar takut, ya itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita berharap, kita minta ingin sesuatu, ya. Biasakan untuk minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau di buku halaman berapa? Berapa? 25. Coba dibaca ar-raghbah, artinya apa di situ? Setelah tadi tawakal dan apa? Apa? Penuh minat, ya, menginginkan sesuatu, betul ya. Terus ar-rahbah, cemas ya, takut. Ada sama seperti khauf tadi, tapi di sini cemas. Ya. Ini semua termasuk ke daerah-daerah yang dilarang ini, berlebihan, kecuali hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya al-khusyuk. Ini ibadah juga. Ya. Lalu al-khasyah. Nah, di sini ada perbedaan antara khauf dan khasyah. Kalau mau diartikan lurus-lurus, sama-sama takut artinya. Tapi di buku diartikan apa khasyah? Takut lagi. Khauf tadi apa? Takut. Nah, dikasih tahu sama para ulama,
Khosyah ini lebih khusus daripada khauf. Khosyah itu adalah takut disertai dengan ilmu. Apa artinya khosyah? Takut disertai dengan ilmu. Ya. Lalu al-inabah, kembali. Apa-apa dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya, inabah, kembali. Kita ada apa-apa, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kepada Allah. Butuh minta kepada Allah. Kembali ke jalannya Allah. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ibadah. Lalu yang selanjutnya al-isti'anah. Minta tolong. Dalilnya dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami beristi'anah, meminta tolong. Dalam keadaan genting atau dalam keadaan tidak genting sama. Minta kepada siapa? Allah. Begitu juga al-istighatsah atau al-isti'adah. Tadi minta sesuatu, kalau sekarang isti'adzah, minta dijauhkan dari sesuatu. Jangan pakai iket-iketan penolak bala, jangan jemaah. Menolak bala digantung di pintu rumah di depan. Takut ada bala datang sama itu ditolak nanti. Ini syirik para jemaah, tidak boleh. Kita minta dijauhkan dari sesuatu, minta kepada siapa? Makanya ada doa yang sangat luar biasa yang perlu sama kita sering dibaca. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Meminta dijauhkan ya Allah dari apa? Min zawali ni'matik. Dari hilangnya nikmat-nikmatmu ya Allah. Ini nikmat yang sama Allah diberikan semua, sama Allah bisa tidak dicabut dalam satu waktu? Bisa. Doa jemaah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dicabutnya nikmat-nikmatmu dariku ini. Wa tahawuli afiatik, dan dari berubahnya afiat, kesehatan, kenyamanan menjadi apa? Menjadi sakit, menjadi tidak enak, menjadi malapetaka dalam hidup ini. Aku berlindung kepadamu dari itu ya Allah. Dirubah, tadinya jadi baik-baik semua, sekarang semua Allah digulingkan jadi sebaliknya. Wa fujaatu niqmatik, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari datangnya ujian dan murkamu secara tiba-tiba. Tiba-tiba musibah datang, hancur semua, rumahnya hancur, anaknya mati, istrinya mati, naudzubillah. Datangnya mendadak, datangnya tiba-tiba. Wa fujaatu niqmatik, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, wa jami'i sakhatik, dari seluruh kemurkaanmu ya Allah. Mintanya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat keburukan, naudzubillah, pasti bilangnya apa? A'udzubillah. Minta dijauhkan dari setan, dari bala, dari penyakit, semuanya minta ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ibadah yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah al-istighatsah. Minta kepada Allah dalam keadaan genting. Meminta sesuatu yang sudah dalam titik genting, ini adalah istighatsah. Biasanya ini kalau sudah musim paceklik, ya di Arab sudah tidak ada hujan sama sekali, imamnya itu angkat tangan sampai tinggi tangannya begini. Dan Rasulullah juga sampai angkat tangan. Sampai kelihatan putihnya ketiaknya Rasulullah. Allahumma aghithna, ya Allah, hujani kami. Hujani kami ya Allah. Minta sama Allah dalam keadaan apa? Genting. Pun itu adalah ibadah yang hanya ditujukan kepada siapa? Allah. Bukan kepada wali ini, wali kutub, kepada imam ini dan imam itu, embah ini dan embah itu, bukan. Ini hanyalah milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wadzabhu, sembelih juga. Kata Allah apa? Inna salati wa nusuki
terus Mama ya terus Mama mati, punya siapa? Lillahi rabbil alamin. Bahwasanya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku milik Allah. Dan Rasulullah bilang, man dzabaha li ghairillah, barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, faqad asyrak, dia telah apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas sembelih ini juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis yang datang yang sangat ma'ruf, masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena apa? Lalat. Ya. Tahu hadisnya? Jadi ada dua orang bersahabat musafir masuk ke satu kampung dan ditangkaplah sama orang kampung itu. Dan orang kampung itu pelaku kesyirikan, punya Tuhan yang disembah kepada selain Allah. Ditangkap mereka. Kalau kamu mau selamat, mau kami biarkan untuk berangkat, kasih sesembahan kepada Tuhan kami harus. Yang lewat sini harus kasih sesembahan. Kata mereka, kami tidak punya apa yang mau kami sembahkan. Kami orang musafir, nggak punya apa-apa. Bekal sudah habis semua. Kata mereka, qarrib walau dzubab, kasih sesembahan meskipun sembelih lalat. Yang satunya bilang, saya tidak akan beri apapun itu kepada selain Allah. Dibunuh orang ini, masuk surga. Yang satunya cari lalat, disembelih, persembahkan, terus dia mati, masuk neraka. Masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Ya. Wan nazar, begitu juga bernazar. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan yang lain-lain dari seluruh jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan untuk kita, maka semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu ibadah sama kita diberikan kepada selain Allah, ini namanya apa? Syirik. Jadi syirik itu kita sudah bilang berkali-kali bukan menyembah selain Allah, tapi menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah, dicampur, maka artinya apa? Syirik, duet atau trio atau yang lain-lain. Pokoknya saat dia menyembah kepada Allah dan dia juga sembah kepada selain Allah, namanya apa? Syirik. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau sebutkan ayatnya juga, surat Jin ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ini sudah kita sebutkan ayat-ayatnya di pertemuan yang lalu, bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan sekali-kali engkau berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Doa kepada Allah dan juga membersamai doa kepada selain Allah juga, jangan. Dan itu yang dilakukan sama orang-orang kafir Quraisy. Wa idza rakibu fil fulki, kata Allah SWT, da'awallahu mukhlishina lahuddin. Kalau mereka naik bahtera di tengah laut, ya, diombang-ambing sama ombak, mereka ikhlas doa hanya untuk Allah saja. Namun saat mereka sama Allah diselamatkan, fa idza najjahum ilal barri fa idzahum yusyrikun. Kalau sama Allah sudah diselamatkan, turun selamat dari bahtera itu, selamat dari ombak di lautan, mereka kembali menyembah, berdoa kepada Allah dan juga doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang sama Rasulullah didakwahi dulu dan diperangi yang orang-orang seperti itu, menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Loh, kan Ustaz mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama seperti kita. Ya, apa artinya la ilaha illallah kalau dia masih menyembah kepada selain Allah? Takut kualat kepada selain Allah. Kalau tidak ngasih sesajen kepada embah ini dan itu, ngelewat terowongan ini dan itu, jembatan ini dan itu, tepian laut ini dan itu, hati-hati, nanti akan mendapatkan bala. Ya, apa namanya ini? Kalau bukan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kirimkan azab itu Allah. Yang jaga kita itu Allah. Bukan mbah-mbah itu. Mana lebih kuat itu, mbah-mbah sama malaikat? Mana lebih kuat? Malaikat. Ya. Tapi kenapa kau takut sama ini? Kenapa tidak takut sama Allah?
saja. Dahsyat malaikat Jibril, besar, tubuhnya besarnya seperti langit, ya. Sayapnya 600, satu sayapnya menutup ufuk. Apa terus ini mbah-mbah ini disembah? Ya. Bagaimana lalu Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya semua, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat-malaikat yang lain. Para jamaah, disebutkan satu riwayat, malaikat yang mengemban arsy-Nya Allah, berapa jumlahnya? 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8. Besarnya itu kata Rasulullah, saat Rasulullah Isra wal Mi'raj, ya, arsy-Nya Allah itu ada riwayat yang bilang di kepalanya sama dia dipikul, ada yang bilang di pundaknya. Pundaknya di ars, kakinya nginjek bumi lapisan ke-7. Besarnya kayak apa jemaah? 8 lagi. Terus takut sama mbah-mbah ini, ompong-ompong ya, sudah tidak bisa apa-apa, takut dia. Awas kualat, naudzubillah. Mana akidahnya? Pergi ke dukun, ke paranormal, orang pintar, ngecek apa? Cek khodam. Ini lagi zaman nih sekarang. Ada khodam atau tidak nih? Ibu-ibu, bapak-bapak, yang dicek itu gula darah, asam urat, ya kan? Cek SGOT, SGPT, fungsi ginjal, fungsi hati, fatty liver, itu yang dicek, bukan cek khodam. Kita ini dilarang pergi ke hal-hal seperti itu. Sok-sok tahu ilmu gaib. Siapa yang larang? Rasulullah SAW. Orang ngecek khodam berarti dia tahu ilmu gaib. Khodam itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Berarti dia mau kasih tahu kita ilmu gaib. Berarti kalau sudah begini masuk ranahnya apa? Dukun, arraf, ya. Paranormal, orang pinter bahasanya, ya kan? Rasulullah yang larang. Man ata arrafan. Ya, barang siapa yang datang ke orang-orang seperti itu, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya sama omongannya, faqad kafara ala ma unzila ala Muhammad. Oh, kama qala sallallahu. Dia telah kafir, kufur kepada apa yang telah turun kepada Nabi Muhammad. Pun kalau tidak percaya, datang tidak percaya, sholatnya tidak diterima berapa hari? 40 hari. Lalu terus apa? Cek khodam. Kalau ada khodamnya terus kenapa? Ribut. Ya inilah, kita mau dirusak jamaah pelan-pelan akidah kita ini. Ada usaha dari salah satu, ya, atau dari beberapa, ya, kubu yang ingin merusak akidahnya umat Islam. Kalau dikasih tahu hadis Nabi, barang siapa, wallahi ana baca komentarnya itu, ya, ada salah satu ustadz menyampaikan masalah ini, ya. Disampaikan hadis Nabi dengan jelas hadisnya. Hadisnya itu artinya sangat jelas, hitam di atas putih, tidak ada keraguan di dalamnya. Wallahi, komentar Wahabi. Allahu Akbar. Padahal yang disampaikan apa? Hadis Nabi. Bukan ngarang-ngarang, hadisnya sahih. Tapi langsung gas Wahabi, hancur semua. Sampai jujur, kita kalau dibilang Wahabi itu senang jemaah. Dulu agak panas dada, sekarang tersenyum kita. Tidak apa-apa, tidak masalah dibilang Wahabi, ya. Kul matakun, katakan yang mau engkau katakan, silahkan, ya. Yang penting kita ikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka kata Syekh Abdul Wahab, faman sharafa minha syai'an li ghairillah, maka barang siapa yang menyelewengkan seluruh ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia adalah orang yang musyrik dan dia orang yang kafir. Loh, kok mengkafirkan? Tunggu dulu, ada ayatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Ya. Kata Allah SWT, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang menyembah kepada selain Allah dan juga menyembah Allah juga, la burhana lahu bihi, yang mana dia tidak punya hujjah, ya. Dia menyembah kepada selain Allah, ya, padahal dia tidak punya hujjah, tidak punya pegangan. Apa yang mau dia pegang? Apa yang mau dia sebutkan? Kenapa kamu sembah dia? Ya.
fa innama hisabuhu 'inda rabbih, dan nanti balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, Allah tidak akan mensejahterakan orang-orang kafir, tidak akan menang itu orang-orang kafir yang menyembah kepada selain Allah dan menyembah Allah juga. Sama Allah dibilang apa? Kafirun. Loh Ustaz, tidak boleh bilang apa? Kafirun. Toleransi, ya kan? Bilang nonis aja, sudah toleransi Ustaz. Lakum dinukum waliyadin. Nah, surat apa? Lakum dinukum waliyadin? Al-Kafirun. Selesai perkaranya. Tidak usah debat-debat ya Mak. Tanya aja suratnya surat apa, dia akan jawab nanti. Surat apa? Al-Kafirun. Yang bilang itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah subhanahu wa ta'ala, begitu juga masalah doa. Ya, Rasulullah yang bilang bahwasanya ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti sarinya apa? Ibadah. Maka dikatakan orang yang sampai berdoa minta kepada selain Allah, dia itu ada di syirik yang paling dahsyat, syirik akbar. Saat dia minta sesuatu yang mestinya dia mintanya ke Allah, dia kasih ke yang lain. Ya fulan, sembuhkan anak saya. Itu syirik besar ya. Dan juga dalil-dalil yang tadi yang sudah kita bacakan ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi doa, lalu kita sudah sebutkan ayatnya. Begitu juga takut ya, al-khauf, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, sudah kita sebutkan apa ayatnya tadi. Begitu juga ar-raja, faman kana yarju liqa'a rabbih, sudah kita baca tadi ayatnya. Begitu juga tawakal ya, wa 'alallahi fatawakkalu, atau ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk tawakal, sudah kita bacakan juga dalil-dalilnya. Begitu juga raghbah, rahbah, khusyuk ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka itu adalah orang-orang yang berbondong-bondong, bersegera berbuat kebaikan. Apa kebaikannya? Yad'unana, berdoa kepada kami, rahaban wa rahaba, berdoa penuh dengan harap, penuh dengan keinginan, dan penuh dengan rasa apa? Cemas dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu laha khashi'in, dan mereka khusyuk doa-doanya kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini melambangkan rahbah, khusyuk itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga khasyah ya, fala takhshawhum wakhshawni, jangan takut sama mereka dan takutlah kepadaku, kata Allah. Dan yang lain-lain semuanya ada dalilnya dan semua sudah kita bahas. Hada wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas Aslul Tsani ya. Aslul Tsani halaman berapa di buku? Pokok yang kedua, Ma'rifatul Dinil Islam, mengetahui tentang agama Islam. Di atas halaman 25 pasti itu. Halaman berapa? Pengetahuan tentang agama Islam. Berapa? Halaman 33. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas mulai dari halaman 33. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah benar keluarga yang sering dikirim Al-Fatihah atau doa sudah almarhum juga ikut selalu menjaga kita di dunia? Maksudnya gimana ya? Orang sudah mati bisa jaga kita yang masih hidup di dunia. Ini pertama kali kita dengar nih. Orang yang mati itu butuh doa kita, bukan malah dia yang jaga kita di dunia ini. Hati-hati ya.
Hati-hati, ini masalah berbahaya. Ini masalah akidah. Jangan sampai kita berpikir orang sudah mati, manusia bisa jaga kita. Yang hidup belum tentu bisa jaga kita 24 jam. Apalagi yang sudah mati. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan masalah puasa Tasu'a dan Asyura ya, bulan Muharram. Ya. Pertanyaannya di sini, ada pendapat yang mengatakan hari Selasa 16 Juli, namun ada juga yang Rabu 17 Juli. Sebaiknya bagaimana? Loh, ini pertanyaannya salah ya. Anda paham? Pendapatnya itu ada yang bilang 15-16, ada yang bilang 16-17. Jadi ada yang bilang 15 itu tanggal 9 hari ini, besok itu tanggal 10. Ada yang bilang tanggal 9-nya itu besok, tanggal 10-nya itu hari Rabu. Ana pribadi ikut yang 16-17. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mau ikut yang sekarang tanggal 9, silahkan. Kalaupun salah, insya Allah mudah-mudahan nanti kena dapat puasa sunnah Senin ya. Saran ana puasa aja semua hari ini, besok Rabu sampai hari Kamis. Kalaupun ada kepleset-kepleset, ya dapat puasa sunnah juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak usah ribut ya. Kita ini sedang ribut. Salah kamu, aku yang betul ya. Sudah, tidak usah gitu-gitu jamaah. Biarin aja, santai aja. Apalagi tidak puasa tapi bikin ribut, ini lebih parah lagi nih. Subhanallah, senang ribut sama orang ya. Apakah boleh menjauhkan orang-orang yang sikapnya seringkali membuat kita sakit hati atau tidak nyaman? Apa harus dilakukan dalam menghadapi situasi seperti ini? Ya, orang yang tidak baik asal muasalnya itu memang kita harus jaga jarak ya, supaya kita tidak terpengaruh, terkontaminasi sama keburukannya. Makanya sama Rasulullah dikasih tahu ya, mathalu jalisis salih ya, perumpamaan teman yang baik, teman duduk yang baik sama yang buruk itu seperti apa? Orang jual parfum sama tukang las, pandai besi. Yang baik itu seperti jual parfum, kalau tidak kita nyium baunya yang wangi, kita dikasih hadiah apa? Parfum, kecipratan parfumnya. Kalau sama pandai besi, diperumpamakan sebagai teman yang buruk. Kalau tidak kita nyium bau asapnya yang bau pengit, tidak enak, ya kita kecipratan apa? Apinya, yang ngebolongin apa? Baju. Bukan berarti antum tidak boleh punya teman tukang las ya, jangan salah. Tidak apa-apa punya teman tukang las, asal dia orang baik. Ini hanya perumpamaan saja. Jadi asal muasalnya kita itu disuruh menjauh supaya tidak belepotan kecipratan keburukannya ya. Tapi saran ana, punya teman buruk itu dinasehati, jaga jarak tapi tetap dirangkul dan dinasehati. Kalau kita ngelihat orang buruk terus-terusan sama kita ditinggal, kapan kita ini mau amar ma'ruf nahi mungkar? Kapan? Buruk tinggal, buruk tinggal, gimana? Tegur, nasihati, dirangkul. Kalau tetap dia merajalela begitu, ya kita jaga jarak aja. Sesekali kita kirimin video tamparan-tamparan halus, tetap kita kerjakan itu. Dan kita juga jaga jarak, insya Allah ini tidak bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Islam, iman dan ihsan. Artinya ihsan itu apa? Ihsan itu adalah kebaikan. Hasan, ya perbuatan baik. Ihsan, kalau mau diartikan secara secara mudahnya, ihsan itu perbuatan baik. Karena agama Islam ini agama yang mengajarkan kebaikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Ya. Bagaimana menjelaskan jika ada yang mengatakan semua yang kita lakukan sudah ditakdirkan oleh Allah? Jadi apa yang kita lakukan sekarang, ibadah maupun maksiat, sudah ditakdirkan Allah? Betul, semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfud. Tapi tidak serta-merta ini dijadikan pelegalan untuk bermaksiat. Anak mau maksiat, loh jangan, Anak sudah ditakdirkan Allah maksiat, jangan. Nanti bahasanya kamu sama Allah dimasukkan neraka karena sudah takdirnya, mau enggak? Enggak mau. Sama kayak Umar bin Khattab dulu, ada pencuri, tangannya mau dipotong, ditegur Umar sama dia, wahai Amirul Mukminin, bukankah saya mencuri ini sudah takdir Allah? Tidak boleh kamu salahin anak.
Ini sudah takdir Allah. Katanya Umar, sudah takdir Allah kamu dipotong tangannya. Ya. Jadi jangan bergantung sama takdir. Ya, ada ya takdir yang berbentuknya apa? Kauniyah, ada yang syar'iyah. Allah mau kita jadi orang yang baik, ya kan? Kita disuruh sholat, kita disuruh puasa sama Allah. Dan Allah tidak mau kita mencuri, Allah tidak mau kita berbuat syirik. Tapi kalau itu yang dipilih sama kita, ya itu sudah takdir semua memang. Dan Allah yang menciptakan gerak-geriknya kita semua ini. Ya, Allah yang menciptakan. Bukan serta-merta itu dijadikan hujah sama kita. Terus kita boleh maksiat karena sudah takdir, tidak bisa. Karena kita sama Allah dikasih pilihan, kamu mau baik atau mau buruk, silahkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hati ini sama Allah dikasih dua jalan, mau baik atau mau buruk, kamu yang pilih, silahkan. Jangan terus dia menyalahkan takdir gitu. Jadi ini tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang kafir, mengapa Allah membiarkan dia kafir, tidak memberikan hidayah untuk memeluk Islam? Ya, kata siapa? Allah itu ingin dia apa? Jadi yang baik. Allah ingin seluruh hambanya baik. Makanya sama Allah diturunkan apa? Nabi-nabi, diturunkan Al-Quran, dikasih hadis-hadis Nabi. Tapi dianya yang tidak mau. Bukan Allah yang tidak mau, dia yang memilih jalannya sendiri. Fir'aun itu sama Allah diazab, setelah sama Allah dikasih peringatan 9 kali peringatan. Dikasih lihat tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular, tangannya Nabi Musa bisa terbang, bisa terang. Dikasih kodok, jutaan kodok, dikasih belalang sebanyak-banyaknya, kutu, apalagi darah, dan yang lain-lain yang sangat banyak. Bukti kebesaran Allah sama Allah dikasih ke Fir'aun. Diutus juga Nabi Musa, kasih tahu Fir'aun. Fir'aunnya tidak mau. Jangan salahkan Allah, Fir'aunnya yang tidak mau, bukan Allah tidak mau. Kalau Allah tidak mau kita semua jadi Islam, tidak mungkin Allah utus Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Al-Quran bisa kita baca di depan muka kita ini sekarang. Kalau memang Allah tidak mau. Ini bukti Allah itu menginginkan kita semuanya apa? Baik, masuk Islam. Tapi terkadang manusianya yang tidak mau. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya berdoa dengan khusyuk? Khusyuk ini sesuatu yang sangat lezat, yang tidak bisa didapatkan sama orang yang masih setengah-setengah. Khusyuk ini nikmat dari Allah, ya. Dan mau menggapai nikmat ini harus usaha. Jadi dia harus lawan dirinya supaya dia bisa khusyuk. Paksakan dirinya saat dia sholat, saat dia berdoa, kosongkan dari yang lain, lepas semuanya dari yang lain. Makanya anak sering lihat di masjid-masjid di pinggir jalan, orang kalau sholat handphonenya, dompetnya, kacamatanya semua ditaruh di depannya. Mungkin niatnya dia supaya saya terlepas dari dunia ini semua, ya. Saya mau khusyuk. Cuman ya bukan itu sebenarnya khusyuk. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa membuat kita lebih khusyuk, kerjain. Saya tidak bisa khusyuk kalau sholat di sebelahnya orang bau. Sama ulama disuruh pindah dari tempat lain, batalin sholatnya, pindah. Karena merusak kehusyukan orang. Salah satunya lagi, tidak boleh ganggu orang. Kalau ada sholat kita tidak boleh ganggu orang yang lagi sholat, ya kan? Doa tidak boleh teriak-teriak. Kenapa? Akan mengganggu yang lain. Ini ada indikasi bahwasanya kita disuruh bantu diri kita supaya bisa apa? Khusyuk. Jadi ada step-stepnya dilakukan, semua dikumpulin apa saja yang bisa buat kita khusyuk. Dan dipaksa. Kosongkan semuanya. Dia berdoa, kosongkan kepalanya. Betul-betul dia berdoa minta kepada Allah. Kadang kita sholat, kita tidak akan khusyuk kalau kita tidak ngerti sama maknanya. Pelajari itu, zikir-zikir dalam sholat apa artinya? Subhanarabbiyal a'la apa artinya? Allahu Akbar apa artinya? Alhamdulillahirabbil alamin apa artinya? Inna a'tainakal kautsar apa artinya? Itu dipelajari, karena itu dapat membantu kita supaya jadi khusyuk. Tidak mungkin kita khusyuk Al-Fatihah tidak faham, apa? Baca qul huwallahu ahad tidak faham, Subhanarabbil azim tidak faham, gimana mau khusyuk? Jadi khusyuk itu mahal, perlu ada usaha mencapai titik kekhusyuan, maka kita tempuh cara itu. Semoga sama Allah nanti dikasih kekhusyuan. Dan yang selanjutnya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya kita diberi yang namanya apa?
khusyu'ah. Wallahu a'lam bishawab. Bertanya, syirikkah apabila kita berobat ke selain dokter? Nah, berobat ke siapa? Ke siapa? Tabib. Kalau memang dia punya riset, misalkan bikin ramuan dari barang-barang yang mujarab herbal, misalkan yang sama dia sudah dipelajari tahunan, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau berobat kepada orang-orang aneh, tidak jelas, ya nanti dibaca-bacain pakai bahasa Arab, tapi orang Arabnya juga tidak ngerti itu bahasa apa gitu ya. Ini hati-hati ya, masuk ke ranah mengetahui hal gaib yang dilarang. Ya sudah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita hidup ini cuma sebentar, jangan terlalu banyak spekulasi, bikin aneh-aneh, jangan. Udah yang benar-benar aja sudah. Ya. Tidak mau ke dokter, ke tabib, ya boleh-boleh aja. Zaman dulu tidak ada dokter ya, semuanya tabib, boleh-boleh saja. Tapi terus ini kebablasan nih, datang ke orang pinter, dipegang-pegang perutnya, sudah pulang, besok sembuh. Ini dukunnya Pak ya. Ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, kalau suami malas ibadah sudah dibilangin nggak dikerjain juga, ya bilangin terus sampai dikerjain. Bilangin aja terus, nasihati terus. Tapi kalau suaminya sampai tidak sholat, ini sudah bisa jadi sebab untuk suaminya digugat cerai. Bahkan ada ulama yang bilang langsung digugat cerai suaminya, karena tidak boleh seorang muslimah ada di bawah naungannya laki-laki yang tidak sholat. Tapi kalau dia masih sholat, namun mungkin ibadah-ibadah sunnah dia tidak kerjain, yang sabar ya, sabar. Kasih masukan sedikit-sedikit, suaminya dinasihati baik-baik, didoakan suaminya mudah-mudahan dapat hidayah, bisa banyak melakukan ibadah-ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Anda tidak paham ini. Assalamualaikum Ustaz, berarti di dunia ini kita diberikan pilihan, bukan takdir. Apa yang kamu pilih, ya itu takdirmu. Ya, apa yang kamu pilih itu sudah sama Allah, sudah dikasih, Allah sudah tahu. Ya, itu takdirmu. Dan Anda sarankan, jangan terlalu dalam bahas masalah takdir ini. Tersesat. Ya. Banyak orang tidak ibadah, bilangnya apa? Saya mau ibadah, percuma. Kalau saya ditakdirkan masuk neraka. Nah, ini bahaya. Tidak usah sholat. Kalau memang saya ditakdirkan di surga, ya kita masuk surga meskipun tidak sholat. Hati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesesatan. Makanya para ulama bilang jangan terlalu bahas masalah takdir ini. Hati-hati. Kita sama Allah disuruh ibadah, kerjain. Sama Allah disuruh tinggalkan ini, tinggalkan. Sudah. Takdir tidak takdir, itu Allah yang tahu. Ya. Yang jelas segala sesuatu bergerak dari kita itu sama Allah sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allahu a'lam bishawab. Dan itu yang bisa Anda jelaskan para jamaah sekalian, yang bisa Anda jawab. Jika belum puas dengan jawabannya, bisa ditanyakan ke ustaz-ustaz yang lain, karena ilmu Anda juga terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.